Pemerintah Kabupaten Sumedang menyampaikan nota keuangan atas Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2025 pada rapat paripurna yang digelar di hari Rabu 27 Agustus 2025. Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila memaparkan sejumlah penyesuaian anggaran yang difokuskan untuk infrastruktur, kesehatan, dan program prioritas nasional maupun provinsi. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menjelaskan bahwa penyusunan Raperda Perubahan APBD 2025 berpedoman pada nota kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan yang telah disetujui bersama DPRD. Perubahan ini dipengaruhi oleh penyesuaian proyeksi pendapatan daerah, kebijakan pusat dan provinsi, penggunaan Silpa tahun 2024, serta target kinerja SKPD. Pendapatan daerah tahun 2025 diproyeksikan mencapai 2,939 triliun atau meningkat sekitar 0,19%. Sementara belanja daerah naik menjadi lebih dari 3 triliun dengan porsi terbesar dialokasikan untuk belanja operasi dan belanja modal infrastruktur pendidikan, jalan, serta pengelolaan persampahan. Selain itu, belanja tidak terduga juga meningkat hingga 31,7 miliar lebih, sedangkan pembiayaan daerah disokong oleh Silpa hasil audit BPK RI. Fajar Aldila menegaskan prioritas pendanaan diarahkan pada pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Ujung Jaya, penguatan layanan kesehatan masyarakat, serta percepatan pencapaian target pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Sumedang berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025 dapat segera dituntaskan bersama dengan DPRD Kabupaten Sumedang sehingga pelaksanaan program prioritas dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Sumedang. Hari ini terkait Pak Bupati kesepahaman Raperda, insya Allah ini sedang dilanjutkan lagi oleh Bamus. Intinya satu, saya hanya ingin meminta support dari legislatif karena eksekutif tidak bisa berjalan sendiri. Concern kita adalah bagaimana meningkatkan keuangan fiskal di Kabupaten Sumedang sehingga apabila nanti terjadinya problem kita tidak stuck terkait anggaran yang tidak ada. Itu harus bersama-sama sehingga nanti di APBD 2026 hingga sampai 2030 insya Allah keuangan fiskal kita itu siap. Ya, kalau untuk Raperda Perubahan sendiri nih Pak, optimis ya Pak untuk tahun anggaran? Optimis, karena kebanyakan dari perubahan kita seperti yang diperintahkan oleh pusat, efisiensi itu harus lari ke infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, concern dari Pak Bupati dari tahun ini hingga 2027 kita akan fokus untuk infrastruktur. Ini yang harus difokuskan dan harus dicukupi terkait anggarannya. Meskipun tidak ada lagi DAK maupun tidak ada bantuan dari provinsi, bagaimana caranya Kabupaten Sumedang harus siap dan mencari untuk menyiapkan anggaran perbaikan jalan tersebut. Untuk saat ini kami sedang bekerja sama dengan pihak kejaksaan, yaitu memonitoring bagaimana potensi-potensi mana nih bocornya pajak di Kabupaten Sumedang. Karena itu nanti mohon doanya aja dari para masyarakat agar bisa mengoptimalkan khususnya menutup kebocoran-kebocoran pajak yang ada di Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah ini sudah berjalan dengan lancar, khusus kaitan dengan nota pengantar Raperda tentang perubahan, bahwa ini sudah masuk ke fase awal ya kita untuk membahas perubahan APBD. Kenapa ini penting? Karena memang perjalanan APBD 2025, APBD murni 2025 ini sudah masuk bulan Agustus, mau akhir bulan Agustus. Sementara ada beberapa program prioritas dari Pak Bupati, kemudian dampak dari adanya efisiensi anggaran sesuai dengan kebijakan Presiden melalui Perpres nomor 1 tahun 2025, ini harus ada penyesuaian baik dari segi pendapatan, belanja maupun dari pembiayaan. Nah, sehingga perubahan APBD ini dipandang penting dan strategis ya untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan tadi. Ya, insya Allah kita akan lanjut tahapan-tahapannya. Mudah-mudahan harapan kita pertengahan bulan September Perda APBD perubahan ini sudah diketok. Nah, sehingga implementasi dari APBD perubahan ini cukup waktu ya. Paling tidak ada 3 bulan, Oktober, November, Desember untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan, program-program yang direncanakan pada perubahan APBD 2025 ini. Tim Liputan Humas DPRD Kabupaten Sumedang mengabarkan.